Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih pembelajaran online anak-anakku. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang pembagian. Oke, kita simak materi berikut ini. Materi selanjutnya adalah pembagian. Tentunya anak-anakku di kelas 2 dan kelas 3 sudah mengenal pembagian. Apa sih pembagian itu? Ya, lebih singkat, lebih jelas bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Perkalian yang sudah Ustadz jelaskan di materi sebelumnya. Sekarang Ustadz akan menyampaikan tentang perkalian. Bahwa sesungguhnya, ya anak-anakku semua, bahwa sesungguhnya perkalian dan pembagian itu adalah saling berhubungan. Artinya bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ustadz akan contohkan, misalkan 7 kali 5 itu sama dengan 35. Terus apa hubungannya dengan pembagian? Ini perkalian ya. Ini perkalian. Apa hubungannya dengan pembagian? Pembagian bahwa 35 misalkan dibagi 5 sama dengan 7, dan juga 35 dibagi 7 sama dengan 5. Artinya adalah bahwa perkalian dan pembagian itu saling berhubungan. Ya, 7 kali 5 sama dengan 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Itu saling berhubungan. Jadi bagaimana caranya biar pembagian ini Ananda gampang? Caranya adalah perkalian 1 sampai 10 Ananda harus hafal di kelas 4. Sebelum Ustadz melanjutkan materi berikutnya, Ustadz harap bahwa untuk kelas 4 Ananda sudah hafal perkalian 1 sampai 5, sehingga dalam pembagian gampang. Misalkan 35 dibagi 5, 5 kali 7 berarti 35 dibagi 5 sama dengan 7. 35 bagi 7 berapa? 7 kali 5. Berarti bahwa pembagian 35 dibagi 7 sama dengan 5. Karena apa? Karena udah hafal 7 kali 5 sama dengan 35. Oke, dari sini paham ya? Insyaallah, mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah pembagian. Ya, tulis yang besar pembagian. Ya, pembagian yang sederhana. Kita contoh ya, misalkan 42 dibagi 2. Gimana 42 dibagi 2? Di sini di kelas 4 Ustadz langsung ajarkan ke caranya. Jadi enggak ini ya, enggak seperti di kelas 2, kelas 3. Ustadz akan ajarkan cara porogapit ya. Zaman dulu disebut porogapit. Gimana caranya? Seperti ini. Bikin garis seperti ini. Sudah? Kalau sudah bikin seperti ini, bahwa yang dibagi masukkan ke dalam. Ini ya, 42. Yang dibagi masukkan ke dalam. Ulangi lagi, yang dibagi masukkan ke dalam, yang membagi ya, yang membagi taruh di sini. Sudah?
Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya ketika Ananda belum hafal perkalian 2 kali 1 sampai 2 kali 10, maka Ananda harus tulis terlebih dahulu perkaliannya. 2 kali 1 sama dengan 2, dan seterusnya. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 5 sama dengan 10. Terus 12, 14, 16, terus berapa? 18, terus 20. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi seperti itu ya caranya. Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya adalah perhatikan angka yang pertama 4. Apakah 4 bisa dibagi 2? Apakah hasilnya ada? Coba 4 dibagi 2. Ada enggak 4 dibagi 2? Mana 4? 4 dibagi 2 berarti berapa? 4 dibagi 2 berarti ini sama dengan 2 kali 2 berarti berapa? 4 dibagi 2 2. Ini sudah ditulis. 2 kali 2 sama dengan 4. Oh, berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Ya, atau bisa ditulis 4 mana? Ini 4. Hitung dari atas 1 2. Oh, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Bisa juga seperti itu. Nah, terus gimana selanjutnya? Selanjutnya 2 kali 2 4. 4 ini taruh di bawah sini. 4. Ya, 4. Setelah itu diapakan? Dikurangi. Ya, dikurangi. 4 kurangi 4 0. Sehingga masih tersisa 2. Oke, selanjutnya 2 diturunkan. Ingat bahwa dalam pembagian cara ini menurunkan hanya bisa sekali saja. Jadi nggak boleh diturunkan 2 angka. Ya. 2 menurunkan. Terus sekarang dibagi lagi. 2 dibagi 2. Ada nggak? Oh, di atas 2 bagi 2 berarti 1. Yang atas sama juga ya. Ditarik ke sini dulu 2. Sehingga sama dengan berapa? Dikurangi 0. Kalau sudah 0 artinya habis. Ini sisa. Sisanya 0 artinya bahwa 42 dibagi 2 habis ya. Hasilnya adalah 21. Nah, hasilnya 21. Itu pembagian yang sederhana. Paham? Insyaallah ya, mudah-mudahan paham. Gimana Ustadz? Contoh lagi? Oke, siap. Silahkan ya, perhatikan contoh berikutnya. Contoh yang berikutnya nomor 2, masih contoh yang tadi ya. Misalkan berapa? Misalkan 85 dibagi 5. Berapa hasilnya? Sama ya, seperti tadi ya. 85 bagi 5, bikin seperti ini dulu. Mana yang dibagi? Yang dibagi adalah 85. Maka 85 taruh di dalam. 85 taruh di dalam. Terus yang membagi angka berapa? Angka 5. Maka tulis di sini angka 5. Sehingga 85 dibagi 5 gimana? Langkah pertama, tulis dulu perkaliannya. 5 kali 1 5. 5 kali 2 10. 5 kali 3 15. 5 kali 4 20. 5 kali 5 25. 5 kali 6 30. 5 kali 7 35. 5 kali 8 40. 5 kali 9 4 5. 5 kali 10 50.
Sehingga bahwa 85 dibagi 5 caranya sama seperti yang pertama, yaitu 8. 8 bisa nggak dibagi 5? Coba tengok di sini, ada nggak angka 8? Oh, Ustadz, di sini tidak ada angka 8. Terus gimana? Kalau tidak ada angka 8, berarti pilih di bawah 8. Di bawah 8 angka berapa? Oh, angka 5. Lingkarin. Angka 5 berarti 5 dibagi 5 berapa? 1. Tulis sini 1. Setelah itu 5 tarik ke bawah. Berarti di bawah pas angka 8. Sehingga 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Ya, 3. Terus turunkan angka 5-nya menjadi 35. Ada enggak di sini 35? Oh, ada, ini 35. Lingkarin. Hitung dari atas. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, 35 dibagi 5 sama dengan 7, ya. Sama dengan 7, sehingga sini ditarik di sini sama dengan 35. Terus dikurangin sama dengan 0. Oh, berarti sisanya 0, sehingga 85 dibagi 5 sama dengan 17. Habis dibagi 5. Oke, dari sini paham apakah pembagian ada yang sisa? Ya, bisa juga sisa. Contohnya, ya, contohnya adalah misalkan 63 dibagi berapa, misalkan 4. Ya, sama kayak tadi ya. 63 dibagi 4, sama ya saya tadi. Terus ini tulis perkalian 4-nya dulu. 4 kali 2 8 kali 3 kali 4 2 berapa kali 4 kali 1 4 4 kali 2 8 4 kali 3 maaf 12 4 kali 4 16 4 kali 5 20, terus 24 28 3 2 terus 3 6 terus 40. Oke, 6 mana ada enggak 6? Oh, enggak ada, berarti tinggalin 4. Berarti 4 kali bagi 4 1. Ditarik angka 4-nya. Nah, di sini 4. 6 dikurangi 4 berapa? 2. Terus turunkan angka 3. Mana di sini ada enggak yang di bawah? Oh, ada 20. Maka 1 2 3 4 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka di sini ditarik 20 sama dengan 3. Berarti sisa, ya. Berarti 63 dibagi 4 sama dengan 15, sisa 3. Hasilnya adalah 15 sisa 3. Gimana, Ananda paham semuanya? Tentunya paham ya, tentang pembagian. Oke, selanjutnya Ustadz akan contohkan pembagian selanjutnya, yaitu ratusan. Tadi masih puluhan ya, sekarang ke ratusan. Perhatikan contohnya, misalkan 275 dibagi 5. 275 dibagi 5. Gimana caranya? Sama seperti tadi ya. Langkah pertama bikin seperti ini dulu. Selanjutnya yang dibagi masukkan di dalam. Berapa? 275 dibagi 5. Terus langkah berikutnya tulis perkaliannya. 5 kali 2 10, 15 berapa? 20, 25, 30, 35,
45 sampai 5 kali 10 sama dengan 50. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama 2 bisa nggak dibagi 5? Syarat bisa dibagi itu harus melebihi yang membagi. 2 lebih kecil dari 5 tidak bisa, sehingga ambil 2 angka, yaitu adalah 27. Ada nggak 27 di sini? Nggak ada Ustadz, adanya 25. Oh, kita pakai yang 25. 25 dibagi 5 berapa? 5. Maka di sini tulis 25 ya. Tulis 25 sehingga dikurangin berapa? 7 kurangi 5 2. 2 kurangi 2 0. Berarti 27 dikurangi 25 sama dengan 2. Sehingga selanjutnya turunkan angka 5 ya. Turunkan angka 5 menjadi 25. Ada? Oh, di sini 25. Berarti 25 dibagi 5 Tarik di sini 25. Sehingga 25 kurangi 25 0. Berarti 275 dibagi 5 sama dengan 55. Sisanya 0. Sisanya 0 atau tidak bersisa. Tidak bersisa sebenarnya tidak ditulis tidak apa-apa. 275 dibagi 5 sama dengan 55. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya misalkan 824 dibagi 4. Gimana Ustadz 224 dibagi 4? Ini beda dengan yang lainnya ya, beda dengan yang lainnya. Perhatikan, sama ya seperti tadi, bikin seperti ini. Tulis yang dibagi 824. Terus yang membagi di sampingnya, di luar itu yang membagi. Berikutnya tulis perkalian 4 yang belum hafal. 4 terus 8 12 16 20 24 28 tambah 4 berapa? 32 tambah 4 36 40. Jadi perkalian 4 kali 1 sampai 4 kali 10 ditulis terlebih dahulu hasilnya. Setelah itu perhatikan angka berikut. 8 bisa nggak dibagi 4? Oh, bisa. Mana? Oh, ini 8 ya. 8 berapa? 1 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 taruh di sini sehingga menjadi 8 ya. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Sudah ya, 0. Artinya turunkan angka 2 diturunkan. Ingat bahwa menurunkan hanya bisa sekali saja. Ustadz ulangi lagi, bahwa menurunkan hanya bisa satu angka saja. Terus gimana Ustadz? 2 dibagi 4 kan tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa dibagi, perhatikan, maka di sini berarti 0. Kenapa 0 Ustadz? Karena 2 tidak bisa dibagi 4, 0. Terus ini tulis sini 0. 0 dibagi 4 0. Ya. Karena apa? Karena nggak bisa dibagi 4. Sehingga dikurangin 2 kurangi 0 2. Dari sini paham? Ya. Paham. Insyaallah ya. Berikutnya baru diturunkan angka 4-nya menjadi 24. Yo, mana? Ada enggak angka 24? Oh, ada, ini 24. Hitung 1 2 3 4 5 6. 24 dibagi 4, oh 6. Ya, berarti sini tarik ke sini 24 dikurangi 0 sehingga
824 dibagi 4 sama dengan 206. Ya, ini penting ya, ini beda dari yang lain. Gimana anak-anakku semuanya paham? Insyaallah ya, tentang pembagian paham. Gimana Ustadz kalau ribuan, puluhan ribu? Ya sama, caranya seperti itu. Tinggal sini dikasih angka dan seterusnya sampai angkanya habis. Di sini kan sudah 0. Ya, 0 itu berarti sudah selesai. Nah, kalau yang tadi ada sisanya, nah itu berarti ada sisanya berapa. Kalau tidak ada sisanya berarti habis dibagi. Kalau habis dibagi artinya sudah selesai. Gimana anak-anakku semuanya paham tentang pembagian? Paham ya? Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan tentang pembagiannya. Semoga pembagian ini Ananda paham dan materi pecahan bisa dilanjutkan tanpa sesuatu hal. Karena apa? Karena perkalian dan pembagian di materi pecahan Ananda harus menguasai semuanya. Dan ingat bahwa kelas 4 Ustadz harap di awal ini Ananda sudah hafal perkalian 1 sampai 10, 1 kali 1 sampai 10 kali 10 semuanya sudah hafal untuk mempermudah materi pecahan. Oke, kita mungkin itu Ustadz yang bisa sampaikan. Kita lanjutkan berikutnya. Alhamdulillah untuk materi pembagian sudah selesai. Mudah-mudahan Ananda semuanya paham. Dan sebelum itu Ustadz akan kasih sedikit tugas untuk agar lebih paham lagi. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.